Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kayak ibu absen dulu ya. Andini, Bambang, Cecep, Dilan, Fadil. Oke, hadir semua ya. Pelajaran kita yang pertama yaitu PPKN. Buka buku cetak di halaman pertama. Nah, pembahasan kali ini tentang makna apa itu satu nusa satu bangsa. Ada yang tahu lagunya gimana? Ada yang tahu? Kok diam? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ada yang tahu makna apa itu satu nusa satu bangsa? Ada yang tahu? Ayo tunjuk atap. Nggak ada yang tahu ya? Oke. Satu nusa satu bangsa bermakna walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda agama, tetapi kita tetap satu jua. Seperti semboyan kita apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, benar. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Secara terperinci, satu nusa satu bangsa memiliki makna. Satu nusa bermakna secara harfiah satu pulau. Nusa berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna pulau. Satu nusa mengandung makna bahwa meski kita terdiri atas ribuan pulau, tetapi kita tetap satu, yakni tanah air Indonesia. Satu bahasa mengandung makna bahwa meskipun terdapat ratusan bahasa, tetapi bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Satu bangsa mengandung makna bahwa meskipun etnis dan suku berbeda-beda, tetapi kita adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Dulu zaman penjajahan, para pahlawan berbagai suku bangsa bersatu untuk melawan penjajah dan membela negara kita. Nah, jika pahlawan saja yang berbeda sukunya dan mau membela teman sebangsanya, kenapa kita saling mengejek, mengolok-ngolok? Tidak boleh ya. Ya, jadi ingat jasa para pahlawan. Mereka bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sesama teman kita tidak boleh saling mengejek. Contoh bergotong royong di sekolah gimana? Ayo, seperti kita membersihkan lapangan, membersihkan halaman sekolah, membuang sampah bersama-sama, itu termasuk gotong royong bersama teman-teman. Oke, sekarang ibu memberikan tugas kalian ya. Contoh, sebutkan 5 contoh. Sebutkan 5 contoh nilai satu nusa satu bangsa di sekolahan. Ya, tugas kalian di rumah. Oke, sekarang kita ke pelajaran berikutnya, bahasa Indonesia. Buka halaman keempat.
Di situ ada penjelasan tentang karangan narasi. Di halaman 4 ada penjelasan tentang karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang memiliki rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan narasi merupakan pengisahan suatu cerita atau kejadian. Karangan narasi juga didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Di situ ada contoh pengalaman saat liburan. Dibacakan ya. Liburan sekolah di rumah membantu ibu. Liburan semester yang lalu, saya tidak pergi kemana-mana. Saya hanya di rumah saja dan melakukan kegiatan saya seperti biasa kecuali pergi ke sekolah. Di rumah, saya membantu ibu memasak kue untuk tahun baru. Ketika saya membantu ibu, saya terlalu lama memanggang kue, sehingga kuenya gosong. Ibu memarahi saya dan menyuruh saya untuk mengulang membuat kue dari awal. Saya malu karena saat kami membuat kue, sepupu saya melihat dan menertawai saya. Akhirnya, dia pun membantu saya membuat kue. Setelah membuat kue, saya membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyapu halaman. Semua pekerjaan saya dibantu oleh sepupu saya, sehingga semuanya terasa mudah. Hari demi hari berlalu tak terasa sepi di rumah karena sepupu saya yang riang ini. Walaupun saya hanya di rumah membantu orang tua saya tidak merasa bosan karena sepupu saya itulah liburan saya. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, buatlah karangan narasi tentang pengalaman pribadi kalian selama liburan ya, di buku PR di kumpul besok. Oke. Selanjutnya kalian buka halaman 5. Di situ ada penjelasan tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sebuah tulisan yang utuh, misalnya artikel, esai, berita, dan resensi pasti disusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf tersusun atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tentunya haruslah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalimat kedua tentunya menjelaskan kalimat sebelumnya. Begitu juga kalimat ketiga pasti akan berhubungan dengan kalimat yang keempat. Kalau itu terjadi, paragraf tersebut dapat dikatakan koheren atau padu. Kemudian susunlah paragraf di bawah ini dengan benar. Jadi paragraf itu berhubungan satu dengan yang lainnya, antara kalimat dengan kalimat satu dengan kalimat berikutnya ya. Di sini ada kalimat yang akan disusun menjadi paragraf ya. Coba kalian perhatikan nomor 1. Akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Nomor 2. Kemarin saya menonton balap motor. Ketiga, lalu pengendara menabrak penonton. 4. Ada beberapa pengendara hilang kendali. Siapa yang bisa menyusun paragraf tersebut? Ayo, nomor 1-nya kira-kira apa? Ibu jelaskan dulu ya. Dalam menyusun paragraf, kita harus melihat kalimat topik, kalimat penjelas, lalu pengembangnya, kemudian kesimpulan atau di sana akibatnya. Jadi nomor 1 topiknya dulu, kedua kalimat penjelas, terus pengembangnya, lalu akibatnya. Di kalimat tersebut, kalimat topiknya yang mana kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ya? Oke.
Oke, benar. Kalimat topiknya yaitu ada di nomor 2 ya. Kemarin saya menonton balap motor. Kemudian kalimat keduanya, yang tahu? Ya, Fadil? Iya, benar. Ada beberapa pengendara hilang kendali. Terus yang ketiga? Yang ketiga, lalu pengendara menabrak penonton. Kemudian yang keempat, akibatnya apa? Iya, akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Jadi kalau membuat paragraf, kalau menyusun kalimat menjadi paragraf itu, kita harus melihat dulu nih topiknya apa. Pertamanya kenapa dia, sebabnya dulu apa gitu. Terus kemudian penjelas, pengembang, lalu yang terakhir akibatnya. Paham? Ya, yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Di halaman 8 itu ada tugas buat kalian. Tugas di rumah ya. Di halaman 8 itu coba kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 di buku PR besok dikumpul. Pelajaran selanjutnya tentang matematika, tentang garis bilangan ya. Di situ coba kalian buka halaman 3. Nah, di halaman 3 di situ ada cara membuat garis bilangan. Nah, cara membuat garis bilangan gimana? Pertama, kita tarik garis lurus dari kiri ke kanan. Kemudian kita beri angka 0, 1, 2, 3, 4. Dan sebelah kiri kita beri angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya jika ingin dipanjangin. Nah, tapi ibu beri contoh sampai 4 dulu ya. Nah, dari angka 0 sampai 4 sebelah kanan itu dinamakan bilangan bulat positif. Tapi dari 0 sampai negatif 4 sebelah kiri itu dinamakan bilangan bulat negatif. Di sini ada, ibu akan jelaskan contohnya penjumlahan pada garis bilangan. Gimana cara buatnya? Nah, di sini sama seperti tadi. Kita tarik garis dari kiri ke kanan, tarik garis lurus ya. Kemudian kita beri angka 0, 1, 2, 3, 0-nya di tengah. Terus yang sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 yang sebelah kiri. Kemudian jika kita ingin menjumlahkan 1 dan 2, berarti kita tarik garis dari angka 0 ke angka 1 positif, karena di situ 1 dan 2-nya itu bernilai positif. Jadi kita tarik angka 0 sampai angka 1 yang sebelah kanan ya. Kemudian kita tambahkan, berapa tadi soalnya? 1 ditambah 2 kan, berarti 1 udah ketemu. Terus angka 2-nya dari angka 1 ke angka kita tambahkan 2 angka ke depan. Jadi dari 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi 1 ditambah 2 dengan menggunakan garis bilangan hasilnya 3 seperti ini. Hasilnya 3. Sebelah kanan bilangan bulat positif. Nah, di sini ibu juga ada contoh pengurangan. Sama seperti penjumlahan, kita tarik garis lurus dari kiri ke kanan, kemudian kita berikan angka di bawahnya 0, 1, 2, 3, dan 4 sebelah kanan bilangan bulat positif, dan sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 sebelah kiri ya.
Oke, selanjutnya di halaman berikutnya itu ada macam-macam alat ukur. Nah, di situ dijelaskan tentang alat, contoh-contoh alat ukur. Ada penggaris mistar. Penggaris mistar itu seperti kalian ada yang punya mistar? Nah, iya, seperti itu. Itu namanya mistar, buat mengukur. Alat ukur ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas para pelajar juga menggunakan alat ini. Di pasaran pun, penggaris mistar terdiri dari berbagai ragam ukuran, mulai dari 30 cm hingga 100 cm atau 1 cm. Yang kedua ada meteran. Rollmeter kerap digunakan untuk satuan panjang material yang berbahan lentur sehingga dapat dengan mudah digunakan. Biasanya terbuat dari benang, ukurannya pun bervariasi. 20 meter yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Ini ada gambarnya ya, meteran. Kemudian ada jangka sorong. Ada yang pernah lihat jangka sorong? Belum ya? Iya. Jangka sorong itu bentuknya kayak gini. Selain penggaris mistar, macam-macam alat ukur dan fungsinya beserta gambarnya adalah jangka sorong. Sebenarnya jangka sorong adalah alat pengukur panjang dengan tingkat ketelitian tinggi hingga 0,01 mm. Alat ukur ini juga bisa digunakan dalam mengukur kedalaman lubang, diameter bagian luar maupun dalam, hingga panjang dan lebar material. Biasanya kerap digunakan dalam otomotif dan konstruksi bangunan. Yang keempat ada termometer. Termometer ini adalah alat pengukur suhu. Biasanya digunakan saat kalian panas demam. Ibu akan mengetes suhu kalian dengan menggunakan termometer. Seberapa derajat Celcius suhu panas kalian. Oke. Tugas kalian buat pelajaran matematika, buka halaman 6 ya. Di situ ada tugas tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Dan di bawahnya juga ada tugas sebutkan macam-macam alat ukur selain yang ibu sebutkan tadi. Soalnya alat ukur banyak. Jadi kalian buat tugas di buku PR besok dikumpul. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa lagi, biar Oke, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa lagi agar kalian hafal lagu berbagai lagu nasional Indonesia. Bareng ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Akhirul kalam, ibu akhiri pelajaran kita dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.